Di sini kita akan mengulas kembali tentang film Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Reza dan diperankan oleh Zulfan Ferdian dan Lukman Sardi. Tanggal rilis 25 September 2008. Pelangi terdapat 10 tokoh utama yakni Ika, Lintang, Sahara, Mahat, Akio, Syahan, Kecap, Gorek, Rapani, dan Ariel yang memiliki 3 peran utama seperti Zulfan Ferdian dan Lukman Sardi. Pelangi adalah sebuah novel yang diubah menjadi film pada tanggal 25 September 2008 dan ditayangkan di bioskop, tidak hanya di bioskop Laskar Pelangi, juga ditayangkan di layar tancap untuk wilayah yang tidak terdapat bioskop. Film tersebut berdurasi 2 jam 5 menit. Film ini dirilis pada tahun 2008 yang diadaptasi dari novel eponim populer karya Andrea Hirata. Disutradarai oleh Riri Riza, dibintangi oleh Sulfani sebagai Ikal kecil, Lukman Sardi sebagai Ikal dewasa, Ferdian sebagai Lintang kecil, Aryo Bayu sebagai Lintang dewasa, Ferry Syamarno sebagai Mahar, Matias Mucus sebagai ayahnya Ikal, Cut Mini sebagai ibu muslimah, Tora Sudiro sebagai Pak Mahmud, dan sejumlah cast lainnya. Karena film ini bagus banget untuk ditonton, maka kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu biar kalian bisa merasakan sensasi menonton film terlaris keempat Indonesia sepanjang masa. Perkenalkan, ini namanya Ikal. Pada tahun 1999, di sebuah bis, dia menceritakan kisah masa kecilnya pada tahun 1974, di mana kala itu dia tinggal di sebuah perkampungan yang bernama Belitung. Belitung ini dikenal dengan kekayaan alam timahnya dan menjadikannya sebagai salah satu pulau terkaya di Indonesia. Namun, aturan birokrasi setempat membuat penduduk asli tidak bisa menikmatinya, sehingga sebagian besar dari mereka hidup dengan kemiskinan, dan bahkan beberapa di antaranya hidup sebagai pengangguran. Kebanyakan pria di perkampungan ini memutuskan bekerja di perusahaan timah milik negara yang bernama PN Timah. Pada saat itu, anak-anak yang berasal dari rumah tangga miskin divonis tidak akan memiliki masa depan selain wajib bekerja di PN Timah karena mereka tidak akan mampu untuk bersekolah, yang notabene biayanya sangatlah mahal. Aku biasa dipanggil Ika, anak asli Belitung. Percuma sekolah, akhirnya kan jadi kuli juga. Beruntung saat itu ada sebuah sekolah tertua yang tidak memungut biaya sepeser pun kepada siswa yang berniat belajar di sekolah tersebut. Dan sekolah itu adalah SD Muhammadiyah Gantong yang dipimpin oleh Pak Harfan dan dibantu dengan 2 orang guru yang bernama Bu Muslimah dan Pak Bakri. Namun sungguh miris, sekolah tersebut akan ditutup jika mereka tidak mampu mendapatkan siswa minimal 10 orang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Siswa pertama yang ditemui oleh Bu Muslimah adalah Lintang, seorang anak laki-laki yang tinggal di daerah pesisir yang letaknya jauh dari SD Muhammadiyah ini, di mana ayahnya adalah seorang nelayan. Tidak lama kemudian, siswa-siswi yang lain pun akhirnya berdatangan didampingi oleh orang tua masing-masing. Di antaranya ada Ikal, Mahar, Sahara, Akiong, Borek, Kucai, Syahdan, dan Trapan. Harapan untuk mengajar di hari pertama sekolah untuk ibu muslimah seakan harus dikubur dalam-dalam karena siswa yang mereka kumpulkan tidak mencukupi jumlahnya, sehingga sekolah tersebut memutuskan untuk tidak menggelar kegiatan belajar mengajar. Pada saat semuanya pasrah dan putus harapan, muncullah seorang anak keterbelakangan mental yang bernama Harun yang menjadi penyelamat SD Muhammadiyah Gantong tersebut sehingga bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Aku Lintang dari Tanjung Kelumpang, Bu. Aku nak sekolah. Subhanallah. 5 tahun kemudian, para siswa kini telah duduk di bangku kelas 5 dan berhasil membentuk ikatan yang sangat kuat, kompak, dan telah saling mengenal satu sama lain. Melalui sesi pelajaran keislaman, Pak Harfan mengajarkan mereka berbagai pelajaran mengenai ketekunan dan sifat kerendahan hati, seperti yang dicontohkan oleh para nabi kita terdahulu. Suatu hari, sekolah mereka kebanjiran yang memaksa ibu muslimah memutuskan untuk mengajar para siswanya di luar sekolah. Sementara Pak Harfan dan Pak Bakri akan membersihkan kelas. Saat itulah mereka akhirnya menuju ke pantai bebatuan sambil melihat pelangi yang sangat indah terhampar di atas langit yang cerah, dan ibu muslimah pun menjuluki para siswa tersebut sebagai Laskar Pelangi. Sementara di sekolah terlihat Pak Harfan yang sedang memperbaiki peralatan sekolah yang rusak ditemani oleh seorang sahabatnya sekaligus menjadi donatur tetap di sekolah tersebut yang bernama Pak Zulkarnain, seorang pegawai negeri yang terpandang punya nama namun tidak sombong. Pada saat itu Pak Zulkarnain meragukan masa depan
kehidupan sekolah SD Muhammadiyah Gantong ini karena dia yakin setelah siswa Pak Harfan lulus, mereka tidak akan memiliki siswa penerus. Beruntungnya Pak Harfan tidak berputus asa dan tetap bersikeras SD Muhammadiyah akan tetap berjalan karena dia yakin sekolah tersebut adalah satu-satunya sekolah di Belitung yang tidak memprioritaskan nilai, tidak memungut biaya sepeser pun, namun telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik terhadap siswa-siswinya. Siapa yang mau mendengarkan kisah Nabi Nuh? Laskar Pelangi! Ayo kita pulang! Keesokan harinya, Pak Mahmud, seorang guru matematika di SDPN Timah, mengajar siswanya dengan menggunakan kalkulator. Sementara berbanding terbalik dengan di SD Muhammadiyah, Bu Muslimah hanya mengajarkan siswanya menggunakan bambu sederhana sebagai alat hitung, namun tidak mengurangi tekad Lintang untuk menjadi seorang ahli matematika. Terbukti, dia mampu menjawab setiap pertanyaan Bu Muslimah dengan begitu cepat. Sementara Pak Mahmud terlihat suka kepada Bu Muslimah ini dan sering meminta dan mempengaruhi Bu Muslimah untuk bergabung ke sekolahnya di SDPN Timah sambil meremehkan sekolah tempat Ibu Muslimah ini mengajar. Namun, Ibu Muslimah selalu menolak karena dia merasa ikhlas dan ingin menolong anak-anak miskin yang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Walaupun gajinya kecil, dia masih bisa menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari melalui pekerjaan tambahannya sebagai penjahit. Tidak lama kemudian, Pak Harfan menyampaikan kabar kurang menyenangkan kepada Bu Muslimah di mana pegawai sekolah Sumatera Selatan memutuskan bahwa SD Muhammadiyah diwajibkan mengikuti ujian akhir sekolah di SDPN Timah. Sementara di satu sisi, siswa SD Muhammadiyah tidak memiliki perlengkapan sekolah yang layak, yang tentu saja membuat mereka merasa takut akan diremehkan oleh siswa dari sekolah tersebut. Namun pada akhirnya, para Laskar Pelangi ini tetap menghadiri ujian di SDPN Timah dengan menggunakan pakaian yang seadanya dan menjadi bahan tertawaan para siswa di sana. Apalagi Harun yang memiliki keterbelakangan mental yang tidak mampu menjawab soal dan hanya bisa menggambar di kertas ujiannya. Minus 80! Malah gambar kucing dia. Liburan pun telah tiba dan para siswa SD Muhammadiyah mengisi waktu liburannya dengan bekerja paruh waktu untuk meringankan beban orang tua mereka. Di saat waktu senggang, Mahar yang memiliki jiwa seni bertemu dengan seorang temannya dari SDPN Timah yang bernama Flo. Saat itu Mahar dan teman-temannya menyimak cerita Flo tentang suku Asmat dan tentunya Flo juga tidak sungkan memberikan salah satu koleksi buku National Geographic miliknya tentang suku Asmat kepada Mahar. Hari demi hari berlalu dan mereka pun akhirnya kembali bersekolah. Ikal dan Lintang mendapatkan tugas untuk membeli kapur di toko Sinar Harapan yang jaraknya lumayan jauh dari sekolahnya. Namun ini merupakan keberuntungan bagi Ikal karena dia akhirnya bisa bertemu dengan perempuan idamannya, anak pemilik toko Sinar Harapan yang bernama Aling. Keberuntungan Ikal terus bertambah karena rupanya Aling ini adalah sepupu dari Akiong yang juga merupakan teman sekolahnya di SD Muhammadiyah. Sehingga Akiong bersedia untuk membantu Ikal agar bisa lebih dekat lagi dengan Aling. Aling, apa tulis SD Muhammadiyah? Sementara itu, kabar kurang mengenakan menimpa SD Muhammadiyah karena mereka harus rela ditinggalkan oleh Pak Bakri yang memutuskan untuk pindah ke SD Bangka yang jauh lebih menjanjikan. Namun, situasi tersebut tidak membuat Pak Harfan dan Ibu Muslimah mundur. Mereka tetap bersikukuh untuk mendampingi anak-anak sampai lulus kelas 6 nanti, walaupun hanya menyisakan mereka berdua sebagai tenaga pengajar. Keesokan harinya, Pak Harfan dan Bu Muslimah memutuskan bahwa SD Muhammadiyah akan mengikuti karnaval di hari kemerdekaan untuk pertama kalinya. Film Laskar Pelangi menjadi salah satu film Indonesia yang populer karena kisah inspiratif yang terkandung dalamnya. Laskar Pelangi diadaptasi dari novel yang berjudul sama, yaitu Laskar Pelangi karya dari Andrea Hirata. Ini dirilis pertama kali pada 25 September 2008 dan disutradarai oleh Riri Reza. Film ini melibatkan masyarakat lokal, terutama anak-anak di Pulau Belitung, sekaligus menjadi lokasi syuting pembuatan film Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2008. Novel ini menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Sinopsis dari film Laskar Pelangi adalah sebuah kehidupan dalam dunia pendidikan, kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Analisis. Acting para aktornya bagaimana? Acting para aktor bisa membuat para penonton
syuting Pantai Tanjung Tinggi di Kecamatan Sijuk, Kepulauan Bangka Belitung. Pembuatan film Laskar Pelangi membutuhkan waktu 40 hari. Alur yang menceritakan dalam novel ini, alur yang digunakan adalah jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawan